Bro, berjumpa lagi dengan saya. Saya berada di kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Melengkapi pidato saya pada kesempatan kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan dari para penonton. Kayak gini, bro, saya beli aneka variasi mobil motor, itu saya pengen pasang langsung di tunggangan saya. Seandainya enggak pas, apa bisa klaim garansi? Saat ini adalah era transaksi online dan pandemi COVID-19 sudah berlangsung 3 tahun ya Mbak ya, ke belakangan ya. Setidaknya ungkapan tersebut tepat bagi saya pribadi. Sejak pertengahan bulan Mei tahun 2020, saya mulai berkenalan dengan belanja online termasuk Shopee, Lazada, Tokopedia, cuma 3 aja bro. Saat itu pertama kalinya membeli barang secara jarak jauh, saya merasa cemas-cemas gimana gitu. Cemas sih barang nggak sesuai ekspektasi, ya cemas juga kalau barang nggak sampai. Bahkan ketika tracking barang menginformasikan barangnya sudah sampai kota tujuan, saya langsung pergi ke kantor ekspedisi cabang di kota saya. Hehe, cemas campur tak sabaran. Setelah klik notifikasi di gadget, barang sesuai, pulang pakai. Nah, tentang layanan garansinya gimana, terus servisnya juga gimana, oke ini jadi perlu ide matang. Mbaknya pernah beli online shop juga? Beli apa aja biasanya? Oh, skincare. Oh gitu. Kalau saya biasanya cuma beli lampu variasi mobil motor gitu kan. Nah, itu kalau beli lampu mobil motor itu kan enaknya itu di toko tatap muka itu loh. Jadi biasanya kalau saya maunya beli di pasar genteng gitu. Nggih. Nah itu enaknya kalau beli di pasar genteng bisa langsung bawa pulang. Nah itu pun enak loh. Malah garansi setahun baru nyampe Mbak Meriko. Nah terus ini masih menjawab pertanyaan dulu biar lebih mudeng nih. Pernahkah Anda membeli barang tapi esoknya harus bolak-balik beli baru lagi? Pastinya dijawab ragu-ragu ya, karena saya juga berusaha memenuhi apa yang diminta penonton. Persoalan tanggal dan bulan kembar itu tepat sekali untuk menikmati belanja RP0. Bisa manfaatkan sisa waktu yang ada agar barangnya sampai segera dikirim, bisa ya. Jadi masalah ongkir ditanggung pembeli di samping harga pokok ya bro. Tapi ini saya sudah tahu pas dites pakai Cahudaya sarang tahun gitu, semua langsung jalan bro, sampai geber-geber tegangan searah pakai potensiometer dari PWM. Karena kemarin kan ada yang mau tahu gimana kalau bola center dengan ini pakai tegangan 3,7 volt terus 5 volt gitu. Ya sudah, saya jawab pakai lampu 12 volt dipasang seri sekalian. Terus yang penting jangan sama-sama bolam, udah nanti buat beban lain gitu. Tapi saya selama saya nyobain bola center itu kemarin hasilnya bagus loh Mbak. Coba lampu center kan biasanya dayanya pakai itu ya, pakai baterai gitu ya. Nah itu kalau 1,5 kali 2 berapa? 3 ya, 3 volt ya. Jadi itu bagusnya pakai baterai itu tegangannya kalaupun sama dia konstan arusnya gitu. Arus kalaupun konstan enak, jadi lampunya nggak mudah putus gitu. Ini ntar ganti topik. Jadi dari sekian kali membeli barang di toko online, ada beberapa hal yang kemudian menjadi semacam acuan bagi saya. Dan ini mungkin bisa menjadi tips bagi sobat-sobat yang ingin membeli barang di toko online ya bro. Sekali lagi ini gak perlu panjang lebar deh. Jadi saya coba jalan dulu mengenai hal ini, tidak ada garansi sama sekali. Kalau gitu yang saya bilang tadi ya. Nah, kalau ketemuan di sana enak,
Mbak atau Mas fitting lampu DC 12 volt kayak gini ada nggak? Terus tolong dicoba ya, kan enak begini ini, kalau ada apa-apa bisa buat pertanyaan yang mantap gitu. Yang penting tips sederhananya jangan angger-angger beli. Penting dan paling simpel lagi bagi pemula ya bro, dua aja dulu. Pertama, beracuan pada promo yang diinfokan. Itu enakan kalau misal gratis ongkir, jadi harga utama dianggap sama ya mbak ya. Itu aja. Ketika Anda membeli sesuatu, semisal yang tadi, nunggu gratis ongkir nggak mbak kira-kira? Kira-kira nunggu gratis ongkir, nunggu di bulan yang sama tanggal kembar nggak kira-kira? Oh gitu, ya. Ini gue nggak apa ya. Terus yang kedua soal spek dari aneka variasi itu tadi dilihat lagi sesuai apa tidak. Kalau anda sepeda motor kalian itu punya aki misal 12 volt 5Ah, itu udah umum ya bro. Aki kecil dia, kalau mobil akinya lumayan bongsor kayak 45Ah gitu, bisa biasa juga. Jadi kalau gitu aksesorisnya harus pas, jadi sekring putus bisa dicegah. Pernah bayangin nggak kebakaran mobil itu mbak? Biasanya saya lihat di akun YouTube itu diduga karena beban lebih. Nah itu kan kita juga panik ya kalau ngeliat itu ya, sampai segitunya loh. Bayangkan kalau mobil kebakar apa yang kita lakukan. Malah sebelumnya kita juga ngediain yang namanya fire extinguisher, pemadam api itu loh bro. Iya bener. Terus persoalan barang itu dikembalikan apa enggak, ini tolong dicermati. Jadi kalau misalkan ada masalah dengan barang, kita bisa diskusikan dengan baik meskipun ini hal yang rumit. Kalau Anda habis bongkar-bongkar lampu motor, ternyata barangnya sampai dan ternyata yakin habis, dicoba pakai jauh dari variabel gitu, ternyata begitu dipasang di ke motor kurang pas dari segi soket, terus ada unsur pencahayaan kurang, baiknya tangani menurut ketentuan yang ada di situ. Nah, kalau mau bongkar lampu mobil itu harus didampingi oleh orang yang lebih ngerti tentang kelistrikan. Ya, hanya kiranya pidato itu aja yang aku sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu. Ini kalau Anda punya motor, beli lampunya di mana? Di toko onderdil nggak kira-kira? Enggak, kan langsung dari motor. Oh, lampu putus. Kalau lampu putus gitu. Terus langsung ke bengkel minta dipasangkan. Oh, dipasangkan sama siapa mbak kira-kira? Sama bengkel kan, di bengkel. Oh, orang-orang bengkel itu yang masang ya. Jadi itu kira-kira lampu motornya itu harga berapa mbak kira-kira? Waduh, itu yang beli ayah saya, beli nggak tahu. Oh gitu. Iya. Ketika beli lampunya daya berapa watt gitu itu? Nggak tahu, kan yang beli bapak. Oh, tapi rata-rata itu kalau lampu motor itu ada yang 10 watt, ada yang 15 watt, tergantung itu. Kan biasanya ada itu kan apa bohlam T10, T13 kan masih banyak. Kan lumayan buat lampu senja gitu, buat lampu sein. Tapi flip flop itu butuh cara khusus Mbak Meriko. Oh iya, makasih. Nggih. Nggih, akhirnya gitu aja. Terima kasih. Dadah.